dari STTW Worotomo Purwokerto dari prodi S1 Teknik Mesin kelas B. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiki Julian. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurimansyah. Perkenalkan, nama saya Umar Yodi Prasetyo. Ya, di sini kita akan sedikit berdiskusi tentang bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, Sibolga. Ya, di sini kita akan sedikit berdiskusi bersama Mas Ignur dan Mas Umar tentang apa yang terjadi di Sibolga. Menurut Mas Ignur dan Mas Umar, yang terjadi di Sibolga ini murni bencana alam yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri atau karena murni dari alam itu sendiri? Ya, mungkin dari saya menjawab ya. Dari saya lihat di berita-berita, termasuk yang kita lihat di belakang, bahwasanya bencana ini terjadi mungkin ada faktor cuaca ekstrim, yaitu cuaca hujan yang saat ini terjadi, dan ada juga mungkin dari ulah manusia, yaitu penebangan pohon yang sudah merajah di mana-mana. Baik, saya bisa ambil kesimpulan ya. Mungkin ada dua faktor ya di sini ya. Ada faktor cuacanya ya hujan ya. Karena belakangan ini mungkin hujan itu, curah hujan sangat tinggi di daerah manapun ya, terutama di Jawa, Sumatera itu curah hujannya sangat tinggi, betul ya. Betul. Dan faktor kedua ini penebangan hutan ya secara liar ya, karena sesuai dengan video bisa dilihat nah itu ada kayu-kayu ya di pesisir pantai itu, kayunya itu ukurannya besar-besar sekali ya. Betul, seperti itu ada dua faktor ya. Dan kemudian untuk Mas Ibnur, kiranya tanggapannya bagaimana ya bencana alam di Sibolga ini menurut Mas Ibnur itu? Ya, tanggapan saya sih terlihat mencekam lah ya. Artinya korban itu yang nggak bersalah pun menjadi korban dari bencana tersebut. Artinya mungkin jadi korban yang sebelumnya itu tidak menahu tentang apa-apa ya, betul. Itu menjadi korban yang tragis dari gitu ya Mas ya. Mencekam. Betul. Untuk kemudian kira-kira kedepannya ya, ini solusinya apa untuk menangani seperti itu Mas? Kira-kira ya, dari Mas Iqbal dan Mas Umar ya. Ini soalnya sudah marak sekali ya yang namanya penebangan hutan ya. Karena dulu kita diajari tentang reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, penghijauan. betul. Soalnya di Sumatera itu sudah marak sekali yang namanya penebangan hutan ya. Apalagi pohon-pohonnya itu yang ditebang itu bukan yang ukuran kecil ya, tapi itu udah sangat besar. Dan kemudian ditebang dan ya alam itu memberikan bukti secara langsung bahwasanya ini bukan ulah dari alam sendiri, tapi ini ulah dari manusia. Karena pohonnya itu ya mohon maaf itu sangat membuktikan bahwa itu ditebang oleh manusia dengan rakus, istilahnya seperti itu Mas. Nah, kira-kira tanggapannya untuk kedepannya bagaimana nih Mas, supaya tidak ada lagi yang namanya penebangan hutan secara ilegal seperti itu? Ini dari saya menjawab ya Mas. Dari saya menjawab bahwa peristiwa sudah terjadi. Mungkin untuk penanganan yang lebih dekat, yaitu mungkin untuk kesadaran dari SDM manusia, masyarakat, biar lebih mengetahui tentang ekosistem ataupun hutan-hutan yang perlu dilindungi. Jadi untuk terkait dengan peristiwa yang terjadi ya, yang pertama kita harus bisa mengasih contoh atau kita memberikan masukan kepada korban-korban itu, mungkin dengan persediaan asok
air bersih dan kebutuhan pokok yaitu pakaian, makanan dan lain-lain. Baik, baik, baik. Ya, saya bisa ambil kesimpulannya mungkin itu apa namanya kesadaran kembali ya Ya, kepada betul. manusianya ya. Kesadaran kembali. Kita harus menanamkan budaya kesadaran ya kepada manusia ya, karena jika kita cinta kepada alam, otomatis alam juga kan timbal balik cinta kepada kita. Betul sekali. Ya. Dan apa namanya bagaimana tanggapannya juga tentang apa namanya usaha pemerintah kepada korban-korban bencana alam itu kira-kiranya sudah menurut Mas Ibnu dan Mas Umar ini sudah baik atau belum ya kira-kiranya? Ya, menanggapi untuk tanggapan dari pemerintah tersendiri itu kita lihat dari sosial media atau berita-berita di TV, kita melihat ya pemerintah itu sudah turun tangan. Ya, faktanya sudah turun tangan dengan memberikan bantuan berupa makanan pokok, terus pakaian dan lain-lain itu sudah, ditambah relawan juga tadi yang barusan Mas Umar sudah disebutkan. Cuman untuk mengulang kembali atau menata kembali, meriset daerah-daerah yang terdampak itu dari pemerintah menurut saya sih belum terlalu berdampak, artinya belum 100% itu sudah dikembalikan seperti semula, mulai dari listrik itu belum. Oh, betul. Baik, baik. Ya, kita berdoa saja kepada korban-korban yang terdampak bencana alam, semoga cepat diberikan kepulihan, Ya, terus diberikan apa namanya suasana kembali Ya. seperti sebelum terkena bencana. Betul. Gitu. Kita doakan saja semoga semuanya cepat pulih dan Indonesia, bumi pertiwi kita menjadi lebih hijau lagi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya diskusi kita ya. Iya. Karena terkait dengan bencana alam kiranya itu apa namanya Tidak bisa tidak bisa diprediksi, betul sekali, karena itu kembali lagi ya ada dua faktor ya, ada faktor alam juga faktor manusia. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia, saya Mas Ibnu beserta Mas Umar, kita lebih sadar kembali tentang cara menjaga kelestarian alam Betul. Indonesia. Ya, harapannya sih dari pemerintah untuk segera lah ya. Harapan kita ya, artinya segera menangani 100%, artinya lebih dalam lagi. Betul, betul. Harapan kita juga seperti itu ya, untuk pemerintah untuk segera apa namanya menyelesaikan bencana alam ini dengan semerata mungkin dan seadil mungkin. Betul, Tidak ada betul. halangan. Betul. Oke, cukup ya. cukup. Baik, kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kurang dari kita, mohon dimaafkan dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.